Oke, oke sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu ya. Baik, nama saya Isnaini Nurhidayah, biasa dipanggil dengan Kak Isna. Di sini saya sebagai mahasiswa PLP dari UNS. Nah, di sini kita akan belajar bersama untuk beberapa waktu ke depan. Nah, sekarang kan masih musimnya pandemi. Nah, sekarang kalian juga harus diwajibkan vaksin ya. Kalau bisa vaksin ya vaksin. Terus kalau kemana-mana pakai masker. Terus jangan lupa juga untuk menambah daya tahan tubuhnya, kalian juga bisa minum vitamin. Seperti itu. Nah, pada model pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan model discovery learning. Nah, kalian nanti akan menyimak PowerPoint dari saya. Kemudian kalian bisa merespon stimulan yang saya berikan. Nah, kita akan belajar mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, apa tujuannya kalian belajar ini? Tujuannya itu kalian bisa mengetahui bahwa asal-usul manusia itu awalnya semuanya berasal dari Afrika. Nah, yang kedua, kalian bisa menyebutkan teori datangnya nenek moyang baik dari Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanozoik, Negrito, Wedit, melalui teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Kemudian kalian bisa memiliki kesadaran sejarah bahwa sesuatu yang dilakukan oleh manusia praaksara, yaitu bermigrasi, itu memiliki pengaruh bagi manusia yang ada sekarang ini. Nah, kemudian kalian nanti diharapkan bisa merangkum atau membuat jurnal pembelajaran tentang yang kita pelajari hari ini. Untuk itu, nanti kalian dicatat ya penjelasan dari saya, karena jurnal pembelajaran nanti akan saya gunakan sebagai penilaian. Nah, kemudian kalian bisa menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi dipersiapkan catatannya ya. Kalian nanti membuat jurnal pembelajaran sekaligus menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri, bahasa yang efektif. Nanti saya beri contoh di akhir meet kali ini. Oke? Perkenalan kita sampai di situ dulu. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya ke materi. Nah, sebelumnya, suara saya dapat didengar? Bisa, Bu. Oke. Sebelum kita ke materi selanjutnya, kalian tahu tidak bahwa manusia itu sudah ada sejak sebelum sejarah ada? Gak tahu, Bu. Oke. Manusia itu awalnya itu berevolusi di Afrika Timur. Kalian sudah belajar evolusi? Belum, Bu. Oke. Evolusi itu adalah perubahan yang terjadi dalam waktu ratusan tahun hingga jutaan tahun.
Kalian sudah familiar dengan nama Charles Darwin? Sudah pernah mendengar nama Charles Darwin? Sudah kayaknya Bu yang materi kemarin. Oke. Adakah yang bisa sedikit saja memberi kepada saya bagaimana bunyi dari teori yang disampaikan oleh Charles Darwin? Oke, jadi kalau tidak ada, jadi seperti ini. Sebentar. Sudah, Bu. Oke. Sesuatu yang sering dipahami mengenai teori evolusi itu Darwin bilang bahwa manusia adalah keturunan kera. Padahal Darwin itu tidak bilang seperti itu. Nah, Darwin itu bilang bahwa manusia yang ada sekarang dan monyet-monyet yang ada sekarang itu adalah hasil evolusi yang sama dari satu primordial atau nenek moyang yang sama. Nah, kebetulan nenek moyang bersama manusia dan kera ini mirip dengan kera, mirip dengan monyet. Nah, kalian tahu di ilmu biologi, ya seperti yang kalian pelajari di biologi, bahwa manusia itu masuk dalam famili kera besar. Betul? Nah, jadi ceritanya itu seperti ini. Sekitar 3 juta tahun yang lalu itu ada kera purba. Kera purba ini punya 2 anak perempuan. Nah, yang satu itu menjadi nenek moyang simpanse atau kera. Nah, yang satu itu menjadi nenek moyang semua genus Homo, semua manusia. Nah, nenek moyang bersama ini berevolusi setidaknya menghasilkan 5 Homo, yaitu ada Neanderthal, ada Erectus, ada Denisovan, ada Floresiensis, ada Uzonensis, dan spesies kita yaitu Homo sapiens. Oke, kita lanjut ya. Nah, gambaran seperti yang di atas ini, gambar saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Gambaran seperti yang di atas ini, bahwa manusia itu berevolusi melompat dari Homo erectus, kemudian ke Neanderthal, kemudian ke Homo sapiens. Nah, padahal yang lebih mendekati kenyataan itu seperti yang ada di bawah ini, yaitu keenam Homo tadi itu memiliki nenek moyang bersama. Nah, jadi kita semua, kita bersama Homo Neanderthal, bersama Erectus itu berkerabat. Nah, meskipun kemunculan waktu eksistensinya itu berbeda-beda. Misalnya, Homo erectus itu udah ada, tapi Homo sapiens itu baru ada setelah 1,5 juta tahun lagi. Jadi, nggak bareng, kelima Homo tadi itu nggak bareng. Jadi, Homo erectus dulu, sama Neanderthal dulu, baru Homo sapiens itu muncul gitu loh. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Apakah cara menjelaskan saya terlalu cepat atau sudah pas? Sudah pas, Bu. Oke. Kalau begitu kita sudah paham mengenai tentang kemunculan manusia di Afrika. Jadi manusia tadi sudah berevolusi dan muncul di Afrika. Nah, untuk itu kita akan belajar ke migrasi manusia ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Tadi kita sudah bahas mengenai kemunculannya, yaitu kemunculan manusia di Afrika. Nah, kemudian sekitar 2 juta tahun yang lalu, itu sebagian laki-laki dan perempuan purba itu meninggalkan tanah air mereka. Nah, jadi ada yang sebagian di Afrika, ada yang sebagian lagi keluar dari Afrika. Nah, mereka itu menempuh perjalanan itu
ke Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia. Nah, mereka itu bermukim di situ. Yang muncul pertama tadi yaitu jenis Homo erectus dan Neanderthal. Nah, sedangkan sebagian tadi pindah ke wilayah-wilayah yang ada di seluruh dunia, evolusi itu pun masih terjadi di Afrika. Nah, karena keadaan alam yang berbeda-beda, sehingga keterampilan hidup itu yang diperlukan untuk bertahan hidup itu juga berbeda-beda. Jadi manusia itu berevolusi ke arah yang berbeda-beda. Keadaan alam itu mampu mengubah fisik manusia dalam kurun waktu yang lama. Oke. Ada manusia yang di Eropa itu menjadi manusia iklim dingin, yang tahan terhadap dingin. Nah, yang di Asia itu Homo erectus, manusia yang tegak. Nah, yang di Indonesia itu manusia-manusia yang beriklim tropis seperti Homo soloensis. Nah, di Flores itu dihuni oleh manusia kerdil karena keadaan alam di sana itu support untuk mereka menjadi kerdil begitu. Nah, kemudian Homo sapiens. Homo sapiens itu muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika. Nah, pada 150.000 tahun yang lalu, Afrika itu sudah dihuni oleh Homo sapiens. Nah, kemudian baru pada 70.000 sampai 60.000 tahun yang lalu, Homo sapiens itu meninggalkan Afrika, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, ingat, di sini perlu digarisbawahi, poin yang ketiga, itu bahwa saat Homo sapiens keluar dari Afrika tadi, di daerah-daerah tersebut, itu sudah dihuni oleh tadi homo-homo yang di migrasi pertama tadi, ada Erectus, ada Neanderthal, seperti itu. Kemudian akan muncul pertanyaan, nah, mengapa jika banyak jenis homo di berbagai daerah, tetapi yang ada sekarang, yang eksis sekarang, yang mampu bertahan dari kepunahan, hanyalah Homo sapiens. Nah, ini jawabannya itu masih didebatkan oleh para ahli, yaitu yang pertama, manusia keluar dari Afrika, kemudian menetap dan berevolusi sesuai lingkungan. Lalu kedatangan Homo sapiens dan mereka kawin silang atau interbreed sehingga keturunan dari Homo sapiens dan Homo erectus itu menghasilkan manusia modern seperti kita. Nah, yang kedua itu adalah manusia dari Afrika keluar dari Afrika, kemudian menetap dan berevolusi di suatu lingkungan, lalu mereka punah dan digantikan oleh gelombang Homo sapiens. Oke. Kemudian ini tidak usah nanti saya bagikan saja, ini adalah migrasi atau persebaran manusia ke seluruh dunia. Nah, kemudian yang ini adalah nenek moyang bangsa Indonesia, itu dari ras Proto-Melayu. Proto-Melayu, ini teori-teori ya, keempat ini biasanya sering keluar di ujian-ujian ini. Nah, yang pertama adalah teori Proto-Melayu. Proto-Melayu itu nenek moyang bangsa Indonesia datangnya dari Yunan, yaitu Cina Selatan. Kalian tahu nggak kalau Yunan dan Yunani itu berbeda loh. Jadi dari Yunan ya, bukan Yunani. Oke? Nah, kemudian yang kedua itu ada teori Deutero-Melayu. Nah, Deutero-Melayu itu datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa kebudayaan Dongson. Nah, ini berbeda dengan Proto-Melayu tadi, cuma berbedanya waktunya saja begitu. Mereka manusia dari jenis yang sama, tapi waktunya saja yang berbeda. Nah, manusia Deutero-Melayu itu membawa kebudayaan Dongson. Mereka ahli mengerjakan logam. Mereka ada di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, dan Jawa. Bisa dibaca di slide ini. Di
sebelah timur Irian dan benua Australia. Nah, manusia ini seperti yang di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara. Kemudian ada lagi Negrito dan Wedit. Manusia-manusia ini datangnya dari Afrika Selatan dan Kepulauan Melanesia. Mereka ini bercirikan itu berkulit hitam. Nah, yang Wedit itu artinya jenis Weda atau dari Sri Lanka. Adanya di dulu, adakah yang maaf ya, saya tadi keluar sendiri dan tidak sadar tadi penjelasan saya sampai di mana ya? Halo? Negrito Werdit mungkin Bu. Kenalan Jepang. Oh, yang Negrito Wedit itu tadi sudah ya? Iya Bu. Oh, oke. Kalau begitu kita langsung lanjut ke teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Nah, teori out of Africa itu memandang bahwa manusia atau Homo sapiens itu berasal dari Afrika 100.000 tahun yang lalu. Nah, Homo ini meninggalkan Afrika lalu menyebar ke berbagai daerah, salah satunya itu Indonesia, dan menggantikan populasi lokal. Jadi, teori out Afrika itu nggak memandang bahwa ke daerah lain dulu, tapi langsung dari Afrika ke Indonesia. Kemudian pada sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu, itu kepulauan Indonesia itu kedatangan orang-orang baru. Nah, mereka itu diperkirakan datang dari Taiwan. Ini adalah teori yang disebut dengan teori out of Taiwan. Nah, dari Taiwan itu mereka masuk melalui Sulawesi, kemudian ke Kalimantan, lalu ke seluruh kepulauan Nusantara. Nah, kemudian nenek moyang bangsa Indonesia menurut para ahli. Yang pertama, nenek moyang bangsa Indonesia adalah berasal dari Yunan. Nah, ini cara menghafalkannya juga mudah. Ada R.H. Geldern, J.H. Kern, G.R. Foster, dan G.R. Logon. Pokoknya yang nama-nama asing gitu. Dan ada J sama H-nya itu berarti nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Nah, teori ini didukung dengan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara. Nah, ini memiliki kesamaan dengan kapak tua yang ditemukan di wilayah Asia Tengah. Nah, kita tahu bahwa Asia Tengah itu adalah wilayah tadi Cina Selatan tadi. Kemudian ada kesamaan bahasa yang berkembang. Kemudian menurut Muhammad Ali, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan karena adanya dugaan migrasi atau perpindahan dari daerah Cina Selatan ke Nusantara. Nah, si Muhammad Ali ini juga mendukung teori bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menurut Muhammad Yamin, J. Crawford, Sutartadir, dan Goris Cheraf. Bahasa Melayu itu bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi. Jadi bangsa Indonesia itu nggak dari mana-mana, bukan dari Cina, tapi
berasal dari Indonesia itu sendiri, dari Kepulauan Nusantara itu sendiri, karena ditemukan Homo soloensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa. Jadi mereka itu berkeyakinan bahwa manusia-manusia Indonesia yang ada sekarang ini itu keturunan dari yang berasal dari Jawa, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Belum ada. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, izinkan saya menyimpulkan pertemuan kali ini. Jadi, titik awal migrasi itu ada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Afrika. Nah, dari sana menyebar ke Asia Barat, terpecah menjadi 3, yaitu ada Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australia. Kemudian yang kedua itu Eropa, dan yang ketiga ada Asia Timur dan Asia Tengah. Nah, perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, bentuk hidung, rambut, atau tinggi badan itu adalah hasil proses adaptasi dengan lingkungan yang selama beratus-ratus ribu tahun. Jadi, perbedaan warna kulit itu adalah penyesuaian manusia terhadap intensitas atau cahaya matahari yang diterima. Nah, perbedaan warna kulit itu hanya setipis kulit ari, seperti itu. Nah, dari migrasi yang pertama tadi dilanjutkan dengan migrasi oleh Homo sapiens. Nah, migrasi yang kedua ini bersamaan dengan punahnya jenis Homo lokal, yaitu Homo yang sudah bermigrasi pertama tadi, sehingga Homo sapiens itu menggantikan Homo yang sebelumnya sudah ada tadi. Jadi tinggallah sapiens yang masih eksis. Kemudian dilanjutkan dengan migrasi ketiga oleh Homo sapiens ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari hasil belajar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membahas mengenai penugasan, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini, kalian membuat jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran itu semacam catatan materi pada pagi hari ini. Nah, nanti akan saya bagikan ke kalian, baik melalui Microsoft Teams atau melalui grup WhatsApp tentang file PowerPoint pada pagi hari ini. Nah, setelah itu nanti kalian bisa untuk mengingat-ingat kembali, kemudian kalian tulis secara runtut jurnal pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, setelah membuat jurnal, kalian bisa menyimpulkan bagaimana asal-usul dari pada bangsa Indonesia. Sedikit saja, yang poin-poinnya saja. Contoh kesimpulannya itu seperti ini. Seperti yang saya tampilkan di slide ini. Nah, tetapi kalian harus menggunakan bahasa kalian sendiri dengan bahasa yang sehingga nanti bahasanya itu efektif begitu. Jadi tugasnya ada 2, yaitu yang pertama, kalian harus membuat jurnal pembelajaran. Nah, yang kedua, kalian harus menarik kesimpulan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nanti dikumpulkan di Microsoft Teams, nanti linknya akan saya persiapkan, atau yang mengalami kendala bisa di
kirimkan ke WhatsApp pribadi saya. Seperti itu. Apakah Bu, ya? Bu, itu ngerjain jurnalnya di buku tugas, gak apa-apa. Iya, nanti di foto seperti itu. Ya. Atau oh ya di buku aja nanti di foto. Atau mau diketik juga enggak apa-apa. Ya. Ya. Tapi di buku tugas kan nggak harus catatan gitu kan, Bu? Maksudnya nggak di buku catatan toh? Ya, enggak apa-apa. Ya. Pokoknya nanti dibikin aja jurnal. Jurnalnya sesuai dengan pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, baik Bu, terima kasih. Dan jangan lupa untuk ditarik kesimpulannya ya, diberi kesimpulan seperti yang saya share ini. Oke, tapi dengan bahasa kalian sendiri yang udah kalian pahami Iya, Bu. seperti itu. Ya, kasih. Iya, adakah yang mau ditanyakan lagi? Penjelasan saya pagi ini bisakah diterima? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang jelas atau ada mau komplain cara ngajar saya kecepatan, kurang jelas gitu, nanti kalian bisa WhatsApp pribadi saya atau nanti saya share forms untuk mengkritik saya seperti itu. Nanti tugasnya yang mengalami kendala bisa dikirim ke WhatsApp pribadi saya ya. Nanti saya juga akan share di Microsoft Teams. Nanti bisa kalian kumpulkan di channel tugas. Seperti itu. Baik, Bu. Adakah tambahan? Tidak ada yang ingin ditanyakan atau tambahan? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Jangan lupa mengisi presensi. Ya sudah, Baik, Bu. Bu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya, adik-adik semuanya telah mengikuti Google Meet pada pagi hari ini dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih atas responnya, terima kasih atas pertanyaannya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu wabarakatuh. Isna. Ya, boleh live ya. Ya, Bu.